Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada seluruh jamaah rutinan di Masjid Al-Muqaddas ini yang semuanya dirahmati oleh Allah, mari kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita membaca ayat suci Al-Qur'an sebagai cara kita berkomunikasi kepada Allah, agar supaya Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang bisa berdamai di dalam diri kita, menajalikan akan kasih sayangnya, kedamaiannya kepada diri kita, agar kita termasuk menjadi orang yang istiqomah di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak lupa sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman cahaya atau keilmuan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi umatnya yang setia, dan kita berharap kita akan mendapatkan syafaat sampai di yaumul qiyamah nanti. Kita ingin sekali membaca Al-Quran ini, tapi ingat, membaca Al-Quran itu jangan hanya dibaca dari lesan saja, tapi harus juga dimulai dari hati. Karena Al-Quran ini bisa menjadi hujah yang baik buat kita, tapi bisa juga menjadi hujah yang buruk buat kita. Karena ini adalah alat komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Inilah cara kita bergaul, cara kita bersilaturahmi. Caranya bagaimana? Kalau kita bersilaturahmi dengan Al-Quran, ya kita baca, kita membaca, mengartikan, belajar memahami, belajar menghayati, belajar mengkaji, belajar menguji sampai pada mengamalkannya. Ada dampak-dampak yang bisa betul-betul terjadi di dalam diri kita manakala orang mau membaca, terus juga bacaannya sampai kedengar ke telinga, terus juga ditambah dengan penghayatan dari hati. Itu ada sebuah proses di dalam diri kita yang terjadi, adanya sebuah sistem yang mempengaruhi, ada impuls atau menstimulasi di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, sehingga nanti ada sebuah daya, ada sebuah energi yang sangat luar biasa yang bisa kita rasakan. Ada satu keharuan, ada satu kenikmatan, ada satu kebahagiaan, dan nantinya ada dampak yang bisa terjadi dalam kehidupan kita seperti apa yang kita inginkan. Karena Al-Quran bisa menjadi apa yang kalian mau. Untuk itu saya mengharap kepada semuanya itu untuk bisa membaca, konsentrasi dari hati, berusaha untuk memaknai akan maknanya, akan tujuannya. Seandainya ayatnya di situ itu mengisahkan isinya tentang bersyukur, seharusnya di dalam hati kita juga bersyukur. Jika di situ mengingatkan akan kesabaran, maka kita juga itu sebuah perintah buat kita untuk bisa bersabar. Nah, semua dampak yang kita ucapkan, yang kita dengarkan, itu akan berpengaruh di dalam cara kerja, di dalam pikiran kita. Jadi nantinya akan membawakan satu keajaiban di dalam diri kita. Untuk itu mari kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulangi lagi. Lagi, dua kali lagi. Betul-betul mohon perlindungan.
mudah-mudahan dengan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya, kita bisa dari segala penjuru dilindungi oleh Allah. Juga kita membaca bismillah nih, basmalah ini harus dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ini adalah kuncinya untuk bisa membangkitkan seluruh energi-energi yang terdapat di dalam Al-Quran ini, yang sesungguhnya juga ada di dalam diri kita ini, agar terjadi sesuatu yang mampu membangkitkan gen-gen yang baik di dalam diri kita, gen-gen yang positif agar gennya itu pada aktif, dan gen-gen yang negatif agar dia bisa tertidur atau off. Karena seandainya di dalam diri kita banyak sekali gen-gen yang aktif, yang baik dalam diri kita, maka kita menjadi orang yang sukses. Tapi manakala banyak gen-gen yang negatif yang aktif di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang buruk. Untuk itu kita bangkitkan, diniatkan, karena bismillah ini sebagai niat dalam diri kita. Jadi kita baca dengan sungguh-sungguh, kita harus bisa menghayati betul, mensifati betul dari bacaan-bacaan yang akan kita bacakan nanti. Yang jelas setelah Allah memulai dalam penciptaannya, kemudian akan ditemukan bahwa di situ saya belum akan menerangkan huruf ba, tapi saya akan menerangkan huruf sinnya. Sin situ disukun, itu menandakan bahwasanya diri kita itu setelah Allah ciptakan, maka Dia yang sudah menciptakan, Dia yang pasti akan memelihara diri kita, dan Dia pasti yang akan menyelamatkan diri kita. Jadi dengan harapan penuh kita kepada Allah, agar supaya kita dipelihara oleh Allah, dan agar supaya kita juga diselamatkan oleh Allah. Maka huruf sin juga bisa berarti sanatullah. Kalau banyak bisa berbunyi basanullah, sinnya sanatullah, mimnya mamlakatullah. Nah, sekarang masuk pada huruf mim. Tapi huruf mimnya juga ini masdar mim khairum mim. Masdar mim khairum mim. Di sini bahwasanya jika Allah menunjukkan tempat, karena Dia sudah menyediakan tempat. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran di dalam diri kita. Jadi kita yakin betul. Seandainya Allah memerintahkan untuk berdoa, karena Dia siap untuk mengabulkannya. Jika kita minta, karena Allah Maha Penyembuh, jika kita dikasih penyakit, nggak usah khawatir, karena Allah Maha Penyembuh, pasti Dia yang akan menyembuhkannya. Demikian juga yang lain-lainnya. Karena bismi itulah yang akan menuju kepada Allah. Cara kita mau mengenal Allah, baru nanti ketemu dengan alif lam lam ha yang disebut dengan lam jalalah, disitulah yang disebut dengan lam ma'rifat. Untuk mengenal Allah, maka orang harus mengenal ba, sin, dan mim. Karena di situ penghantarnya untuk mampu mengenal Allah. Maka disebut juga lam tadrid, Dia yang maha kuasa. Maka lamnya di situ ditajwid, artinya di situ ada membawa dua lam. Adanya lam nahi dan lam ziyadah. Lam nahi artinya Allah mempunyai kekuasa untuk mencegah. Jadi barang siapa membacanya dengan pemahaman, keburukan-keburukan yang akan menimpa kita pun Allah akan mencegahnya. Di situ juga ada lam ziyadah. Lam ziyadah artinya Allah berkuasa untuk mencegah. Lah kalau Allah berkuasa untuk mencegah, kalau lam ziyadah Allah berkuasa untuk menambah. Maka mudah-mudahan kalau kalian membutuhkan ilmu, akan ditambah ilmunya. Membutuhkan rezeki, ditambah rezekinya. Kalau butuh kekuatan, ditambah kekuatannya. Baru kemudian ketemu dengan huruf hanya. Hanya dibikin tamar putoh dalam tujuan apa? Itu ada sebuah perintah agar kembalilah kalian kepada sifat-sifatnya Allah.
Lah sifat-sifat Allah yang di mana? Sifat Allah yang ada di belakangnya, yaitu pada Ar-Rahmanir Rahim. Maka bacalah bismillah dengan kasih sayang. Dan berlakulah kalian hidup di dunia ini, lakukan dengan penuh kasih dan sayang. Untuk itu mari kita mulai membaca dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan. Pahami di dalam benak kita akan apa makna-makna yang terkandung di dalamnya sebagai niat bagi diri kita untuk mampu membangkitkan segala potensi-potensi yang ada dalam diri kita agar bisa menjadi satu kekuatan powerful. Mari kita baca, pejamkan mata, lihat ke hati untuk memaknai artinya. Tirukan bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, mohon pemeliharaan, mohon keselamatan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita yakini kepada Allah, pasti segala sesuatu akan Allah cukupkan buat diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita yakini Dia yang Maha Berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mohon agar dicegah dari keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita, yang akan terjadi pada diri kita untuk dicegah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mohon agar ditambah kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan, derajat kita diangkat oleh Allah, agar ditinggikan martabat kita sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita bersama-sama kembali kepada sifatnya Allah. Kita berlaku di dunia ini, kita niatkan betul-betul dengan kasih sayang. Kita harapkan dari hati kita yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi dengan pengharapan kepada Allah, dengan penghayatan kepada Allah. Sungguh-sungguh kita serahkan kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita membaca surat Fussilat dari ayat 31 ya. Dari 30 kita baca sampai ke ayat 36 agar supaya kita di dalam ketetapan ini yang kita inginkan kita bisa istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca dengan memaknai di dalam hati kita. Jadi kita baca jangan cuma di mulut tapi harus sampai melewati tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah
walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim nuzulan min ghafurir rahim wa man aghsanu qawlan mimman da'a ilallah mimman da'a ilallahi wa amila soleha wa qala innani minal muslimin wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim wa imma yansahunaka minasyaitoni naz'un fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Saya mohon satu ayat saya baca. Saya mohon kepada Ibu Ari, Ibu Ari Mugiyarti ya. Tolong nanti saya baca suratnya, terus Ibu mengartikan. Dan mohon Bapak-Bapak pahami akan maknanya, hayati dan bermohonlah dan bersyukurlah sesuai dengan apa yang ada dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, Bu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Saya mendengar seperti ini, seluruh badan saya ini merinding. Di dalam hati saya bergetar, dan saya begitu bersyukur. Karena di dalam hati saya betul-betul, saya tidak ingin di dalam hati saya kehilangan keyakinan
Karena keyakinan kita hanya kepada Allah. Saya kepingin mengukuhkan, meneguhkan senantiasa di dalam hati ini. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Manakala di dalam hati seseorang punya tekad yang kuat, hanya akan menuhankan Allah sebagai Tuhannya di dalam hatinya. Inilah bentuk komunikasi Allah. Dan barang siapa menyikapi ayat ini dengan sungguh-sungguh, maka inilah caranya Allah. Dia berbicara dengan menggunakan tabir, di balik tabir. Ayat-ayat ini, tulisan ini, inilah tabir Allah yang menyatakan buat diri kita. Dan dalam keadaan ini pun malaikat, kita yakini semuanya turun dan mendoakan buat diri kita agar kita betul-betul menetapkan keteguhan ini. Tidak ada kekhawatiran di dalam diri kita, karena balasan untuk itu semuanya adalah surga. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Masya Allah, sudah tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekurangan apapun. Itulah yang kita jadikan Tuhan kita Allah. Betapa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari akan janji-janjinya. Nuzulam min ghafurir rahim. Nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ilallahi wa amila solehah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan wa idzal ladzi bainaka wa bainahu ada waktun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru
Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maka ayat ini akan saya ulangi sampai pertengahan, nanti diartikan, ke belakangnya juga diartikan, jadi dibagi dua. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Makanya mari kita harus menjadi orang yang sabar. Tidak ada di dunia ini yang lebih canggih, yang lebih hebat dari sabar. Tidak ada yang mampu mengalahkan. Ibadah apapun tanpa dilandasi dengan sabar juga tidak bisa. Kalaupun kita berpuasa tapi tidak sabar, puasanya juga akan gagal. Kita bersedekah kasar, itu juga gagal. Kita sholat tidak bisa sabar, itu juga gagal. Tapi sesulit apapun keadaan, seberat apapun keadaan, jika dilakukan dengan sabar, pasti akan terselesaikan juga. Sekalipun kita dicaci, dimaki, dibenci, dihujat, difitnah, dihina, selama kita masih bisa sabar, maka yang ada adalah balasan dari Allah. Kenapa? Kok ini menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat? Karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka betapa pentingnya nih kesabaran di dalam diri kita. Kita harus betul-betul belajar sabar untuk menghadapi segala sesuatu. Menghadapi hidup di dunia ini banyak sekali orang yang tidak sabar, sehingga mereka justru tersesat. Banyak mereka yang bunuh diri, putus asa, frustasi. Itu karena tidak sabar. Banyak orang gagal dalam usahanya juga karena tidak sabar. Maka kesabaran ini adalah sesuatu yang tertinggi. Dan pahalanya tanpa batas. Dan kekuatannya tanpa batas. Karena Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Ulangi lagi. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maka hanya orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan ini pahala juga hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar. Di sini wala yulaqaha illa sabirun. Jadi wala berarti dan tidak ya. Wala yulaqaha illa sabirun. Jadi pahala itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Untuk itu betul-betul kita jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini, selama melaksanakan ibadah, walaupun puasa kalau tidak sabar, ya nggak bisa. Nggak mungkin orang bisa bersyukur tanpa orang itu sabar. Jadi semuanya harus terkait dengan sabar. Maka berusahalah nanti kita mengupayakan agar kita bisa bersabar. Coba renungkan di dalam hati kalian dan niatkan di dalam hati kalian. Ayat ini akan saya baca sekali lagi.
wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Aduh ya Allah, enggak kuat ya Allah. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim. Tak ulang lagi. Serap di dalam hati kalian dengan ditekadkan, meniatkan untuk menjadi orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim. Tak ulang lagi. Berdoalah kalian. Karena ini perintah untuk bersabar. Maka coba bergaul kepada Allah dengan menyikapi ayat ini. Dan kalian sikapi dengan berdoa bermohon kepada Allah. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir naza'un fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Ya, artikan Bu. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Inilah gambaran yang disebut dengan orang yang istiqomah. Maka banyak sekali saudara-saudara kita yang kepingin istiqomah. Bahkan istiqomah ini lebih hebat daripada 1000 karomah. Maka upayakan kita untuk bisa senantiasa istiqomah di dalam diri kita. Di sini juga akan memuat manakala kita berzikir. Maka ada orang berzikir yang betul-betul mengisi hatinya dengan Allah. Maka dia sungguh-sungguh diniatkan dalam zikirnya untuk mengisi di dalam hati kita, diisikan dengan Allah. Maka dia dengan segenap keteguhan hatinya, dengan tekadnya dia berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah di dalam hatinya. Kenapa? Karena nanti kita seandainya nanti pada mizan, pada timbangan, siapa yang mampu melakukan timbangan itu? Sementara timbangannya yang satu adalah Allah dan yang lain amal seberapa kalian yang bisa mampu ditimbang dengan Allah? Tidak ada. Maka siapapun yang belum mampu melewati di dalam zikir yang dengan sungguh-sungguhnya, nanti dalam timbangannya, pasti timbangannya akan terlempar yang sebelahnya. Karena tidak kuat. Yang satunya Allah, yang satunya diri kita, amal kita. Maka jangan terlalu bangga dengan apa yang kalian lakukan. Selama ini, kalian mungkin udah ibadah, udah apa. Tapi yakini bahwa yang mampu dengan Allah timbang ya hanya Allah. Yang bisa sampai kepada Allah hanya Allah. Maka kita bermohon, ya Allah, bawalah ya Allah, angkatlah hambamu ini ya Allah. Karena semuanya pasti karena Allah. Jadi jangan, walaupun berzikir itu hanya upaya. Kita cari rahmat Allah agar supaya nanti mampu memenuhi timbangan kita. Timbangan antara siapa? Antara Allah dengan Allah. Karena di dalam hati kita isi dengan keyakinan kepada Allah.
Maka ayat ini ayat yang begitu luar biasa isinya, kedalamannya, dan inilah anugerah yang sangat luar biasa. Kuncinya adalah kita bisa bersabar dan tetapkan keyakinan kita di dalam hati kita, meyakini akan bertuhankan kepada Allah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.